warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Sari dari kelas 10 IPS 6. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas sejarah Indonesia, yaitu materi tentang kerajaan Mataram kuno yang disebut juga Medang. Poin yang pertama yaitu letak kerajaan. Kerajaan Mataram Hindu berlokasi di pedalaman Jawa Tengah. Di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai, letak ibu kota kerajaan secara tepat belum dapat dipastikan. Ada yang menyebut Medang di Poh Pitu, RI Medang RI Bumi Mataram. Daerah yang dimaksud belum jelas. Kemungkinan besar di daerah Kedu sampai sekitar Prambanan berdasarkan letak prasasti yang ditemukan. Oke, poin yang kedua yaitu segi sosial budaya. Masyarakat Mataram kuno terbilang maju dalam hal budaya, terbukti dengan banyaknya bangunan candi yang dibuat, termasuk 2 candi besar yang sangat masyhur. Tidak lain adalah Candi Borobudur yang dibuat pada masa pemerintahan Samaratungga dari dinasti Selindra yang bercorak Buddha. Dan yang kedua adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan yang dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dan selesai pada masa pemerintahan Daksa dari dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu. Poin ketiga yaitu sistem ekonomi. Penduduk Medang sejak periode Bumi Mataram pada umumnya bekerja sebagai petani. Kerajaan Medang memang terkenal sebagai negara agraris, sedangkan saingannya yaitu Kerajaan Sriwijaya merupakan negara maritim. Melihat dari letak wilayah kerajaan yang berada di dekat aliran sungai dan informasi dari prasasti Canggal yang mengakibatkan Jawa kaya akan padinya, kemungkinan besar mata pencarian penduduknya sebagian besar dari bercocok tanam. Poin keempat yaitu sistem kepercayaan. Agama resmi Kerajaan Medang pada masa pemerintahan Sanjaya adalah Hindu aliran Siwa. Ketika Wangsa Selindra berkuasa, agama resmi kerajaan berganti menjadi Buddha aliran Mahayana. Pemerintahan kedua dinasti yang berbeda agama dapat berjalan dengan rukun. Di bawah pemerintahan dinasti Selendra, toleransi agama masih terjaga. Terbukti dengan candi-candi yang berada di Jawa Tengah, bagian utara bercorak Hindu, sedangkan bagian selatan bercorak Buddha. Hal ini menjadi bukti bahwa kerukunan hidup umat beragama di Indonesia sudah ada sejak dulu. Kemudian, pada saat Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya berkuasa, agama Hindu dan Buddha tetap hidup berdampingan dengan penuh toleransi. Selanjutnya yaitu poin kelima, perkembangan pemerintahan berdasarkan sumber sejarah. 2 prasasti peninggalan Mataram Hindu sama-sama menyebutkan nama Sanjaya, yang merupakan anak dari Sana, raja ketiga Galuh yang beristri Sanaha. Sanaha adalah cucu Ratu Sima, penguasa kerajaan Kali. Adapun kedua prasasti dari kerajaan Mataram Hindu adalah prasasti Canggal dan prasasti Matsyasis. Oke, selanjutnya poin ke-6, keruntuhan kerajaan Mataram. Menurut teori Van Bamelan, perpindahan istana Medang dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur disebabkan oleh letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Konon, sebagian puncak Merapi hancur, kemudian lapisan tanah bergeser ke arah barat daya, sehingga terjadi lipatan yang antara lain membentuk gunung Gendol dan lempengan pegunungan Menoreh.
Letusan tersebut disertai gempa bumi dan hujan material vulkanik berupa abu dan batu. Di Jawa Timur, ini Empu Sindok melanjutkan Kerajaan Medang Pamulan. Oke, lanjut poin ketujuh, yaitu akhir pemerintahan Kerajaan Mataram, peristiwa Mahapralaya. Mahapralaya adalah peristiwa hancurnya Istana Medang di Jawa Timur berdasarkan berita dalam prasasti Pucangan. Tahun terjadinya peristiwa tersebut tidak dapat dibaca dengan jelas sehingga muncul dua versi pendapat. Sebagian sejarawan menyebut Kerajaan Medang runtuh pada tahun 1006, sedangkan yang lainnya menyebut tahun 1016. Raja terakhir Medang adalah Dramawangsa Teguh. Cicit Empu Sindok, kronik Cina dari dinasti Song mencatat telah beberapa kali Dharmawangsa mengirim pasukan untuk menggempur ibu kota Sriwijaya sejak ia naik tahta tahun 1091. Permusuhan antara Jawa dan Sumatera semakin memanas saat itu. Pada tahun 1006, Dharmawangsa lengah ketika ia mengadakan pesta perkawinan putrinya. Istana Medang di Watan diserbu oleh Aji Urawari dari Luaram yang diperkirakan sebagai sekutu kerajaan Sriwijaya. Dalam peristiwa tersebut, akhirnya Dharmawangsa tewas. 3 tahun kemudian, seorang pangeran berdarah campuran Jawa Bali yang lolos dari Mahapralaya tampil membangun kerajaan baru sebagai kelanjutan Kerajaan Medang. Pangeran itu bernama Airlangga yang mengaku bahwa ibunya adalah keturunan Empu Sindok. Kerajaan yang ia dirikan kemudian lazim disebut dengan nama Kerajaan Kahuripan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.